Pemirsa, sejumlah kepala keluarga masih menempati area tempat pemakaman umum TPU Kebonanas Jatinegara, Jakarta Timur. Warga bertahan lantaran menunggu direlokasi yang dilakukan secara bertahap. Sejumlah kepala keluarga masih menempati bangunan semi permanen di atas tempat pemakaman umum Kebonanas Jatinegara, Jakarta Timur. Warga yang saat ini masih bertahan rencananya akan menjalani proses relokasi pada tahap terakhir, yaitu pada tanggal 12 Januari mendatang. Kendati demikian, tanggal 12 Januari bukan merupakan batas akhir pengosongan kawasan TPU Kebonanas, melainkan tahapan pengambilan kunci dan penyelesaian administrasi rumah susun sederhana sewa atau rusunawa. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Wenda Nura di TPU Kebonanas, Jakarta. Selamat sore, Wenda. Hingga sore hari ini, apakah seluruh warga sudah direlokasi semuanya? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pemerintah Kota Jakarta Timur ini akan mengembalikan fungsi lahan di TPU Kebonanas yang selama ini ditinggali oleh warga. Nah, nantinya warga yang tinggal di TPU Kebonanas ini akan direlokasi tentunya dengan proses juga pendekatan yang humanis dan juga tentunya ada beberapa negosiasi dan nantinya warga ini akan direlokasi ke rusunawa yang tentunya sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Nah, perpantauan kami sore hari ini di TPU Kebonanas memang masih banyak warga yang masih tinggal, dan tadi kami sempat berbincang dengan beberapa warga. Mereka mengatakan bahwa memang proses relokasi ini dilakukan secara bertahap, dan untuk warga yang masih tinggal di TPU Kebonanas ini mendapatkan di tahap terakhir, yakni di tanggal 12 Januari 2026 mendatang begitu. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa tadi kami mendapatkan informasi bahwa tanggal 12 Januari ini bukan batas akhir pengosongan lahan di TPU Kebonanas ini, tetapi adalah proses relokasi terakhir untuk pengambilan kunci rusunawa dan juga penyelesaian proses administrasi. Nah, namun tadi juga kami sempat berbincang juga, tentu ada beberapa kekhawatiran terutama dari warga yang menggantungkan nafkah mereka ini, mencari nafkahnya di sekitar TPU begitu, dan tentu ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Bukan hanya tempat tinggalnya saja yang dijamin, tapi juga perlu difikirkan bagaimana ekonomi masyarakat yang direlokasi ini ke depannya akan seperti apa begitu. Dan tentunya setelah proses relokasinya selesai, lahan ini akan kembali dimanfaatkan untuk sebagai tempat pemakaman sesuai dengan awalnya seperti apa begitu. Dan tentunya nantinya juga ini bisa menjadi beberapa puluh petak lahan pemakaman yang baru setelah proses relokasinya selesai. Sementara demikian, Davi. Terima kasih, Wenda Nura melaporkan langsung dari TPU Kebonanas, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, polisi mengungkap jaringan perjudian online yang beroperasi secara nasional hingga internasional. Dalam pengungkapan ini, polisi menemukan 21 situs judi online yang menawarkan berbagai jenis permainan, mulai dari slot, kasino, hingga judi bola. Hasil penelusuran penyidik, jaringan ini memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti kris serta mendirikan perusahaan fiktif untuk menyamarkan alur transaksi. Total ada 17 perusahaan digunakan sebagai fasilitator pembayaran dan penampungan dana perjudian online. Dari kasus ini, polisi berhasil menyita dana lebih dari 59 miliar rupiah serta menetapkan 5 orang tersangka dengan peran yang berbeda. Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal termasuk tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Segera mulai. Kemudian juga saat ini Direktorat Cyber Baris Krim Polri menangani 3 laporan polisi melalui mekanisme Perma nomor 1 tahun 2013 dengan total penyitaan 37 miliar 650 juta 717.250 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Jadi LHA-nya dari PPATK kita rinci menjadi 3 laporan polisi,
dengan penyitaan yang ada di depan sebanyak 37 miliar sekian. Ribuan ton kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang dan tanah longsor masih menumpuk di permukiman warga di Desa Pengidam, Aceh Tamiang. Warga berharap kayu-kayu tersebut bisa digunakan untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak diterjang banjir bandang. Ribuan ton gelondongan kayu berbagai ukuran menumpuk di Desa Pengidam, Kecamatan Banda Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Kayu-kayu gelondongan itu menumpuk hingga mencapai 5 meter lebih. Tak banyak yang bisa dilakukan oleh warga sekitar. Mereka hanya bisa berharap kayu-kayu tersebut bisa digunakan untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak diterjang banjir bandang. Nah, jadi harapan kami dari masyarakat Kampung Pengidam, dari pemerintah desa, mudah-mudahan pemerintah mengizinkan kami untuk mengelola kayu ini untuk dijadikan bahan rumah. Pada saat bencana melanda, puluhan rumah warga rata dengan tanah tersapu banjir yang membawa gelondongan kayu. Dan hingga hari ini, di lokasi perkebunan dan perumahan warga, gelondongan kayu masih menumpuk, belum ada tanda-tanda untuk segera dibersihkan. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil ambulans yang ditumpangi puluhan dokter relawan Kementerian Kesehatan terperosok di tengah lumpur dan air bekas material banjir di Pidi Jaya, Aceh. Akses jalan yang masih tertutup lumpur pasca banjir bandang dan longsor menghambat misi kemanusiaan petugas. Sebuah mobil ambulans yang ditumpangi puluhan dokter relawan Kementerian Kesehatan terperosok di tengah lumpur dan air bekas material banjir di jalan lintas Desa Blangcut menuju Desa Menasah Dayah Krut, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Ambulans ini menuju Puskesmas Meredu untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi korban banjir bandang dan longsor. Selain terperosok ke dalam lumpur, mesin mobil ambulans pun mati, sehingga para dokter akhirnya menumpang mobil pickup milik warga yang melintas. Pidi Jaya guna untuk melakukan pelayanan kesehatan ya di beberapa tempat. Jadi ya saat di titik banjir ini mobil tiba-tiba mogok ya, terjebak banjir ya. Banjir. Oke, ini kita dari mana nih Bang? Kita dari relawan Kementerian Kesehatan ya, ini ditugaskan di Pidi Jaya selama 14 hari. Nah, mungkin hari ini teman-teman terjebak di lapangan. Itu kita melihat bahwa situasi Pidi Jaya saat ini terutama di Kecamatan Merah 2 itu masih membutuhkan yaitu pembersihan. Saat ini ratusan tenaga kesehatan telah diterjunkan ke Pidi Jaya, terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, tenaga gizi, hingga kesehatan lingkungan. Meski akses terbatas dan medan berat, misi kemanusiaan tetap berjalan. Dari Pidi Jaya, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.